Itu volumenya dikecilin gerak yang dina laptopna ameh teu gandeng. Ya. Kita ulangi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati jamuan Allah, yaitu berupa puasa di bulan Ramadan. Saya berharap Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat ya di kesempatan siang hari ini, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, aman, dan baik. Ya. Dari yang hadir baru 18 orang, ya, yang hadir pada jam 10:10, mungkin kesulitan atau terkendala sinyal. Ya. Hari ini kita agak terpaksa untuk melakukan perkuliahan dengan tatap muka, ya, karena ada bahan-bahan yang perlu di-sharekan kepada Anda semua, sehingga agak sulit kalau kemudian kita hanya mengandalkan menggunakan WhatsApp group. Ya. Selanjutnya sebelum saya memaparkan materi atau slide yang tadi sudah tayang sejenak, ya, saya ingin menyampaikan begini, untuk minggu depan saya minta ada makalah, ya, makalah. Karena kemarin tugas menyusun UTS itu 2 orang per satu topik bahasan, ya. Coba kita minggu depan siapkan 2 makalah, yaitu untuk judul kesimpulan dan amar putusan serta upaya hukum dalam putusan pengadilan. Jadi ada 2, ya, ada dua makalah, ya. Tolong nanti didiskusikan di kelas masing-masing. Jadi kelas A untuk yang kesimpulan dan amar putusan, kemudian kelas B untuk yang upaya hukum dalam putusan. Ya. Nah, nanti yang kebagian tugasnya, kita gampangnya aja ngambil tugas dari tugas UTS aja. Ya, tugas UTS yang sedang Anda kerjakan. Nanti yang kebagian menyajikan makalah, tugas UTS-nya nggak usah dicantumkan untuk yang bagian itu. Ya. Saya menyerahkan aja kepada Anda semua, ya, siapa yang siap, karena toh bagaimanapun makalah itu bagian atau jadi salah satu bagian dari nanti untuk meresume, ya, untuk meresume, sehingga memudahkan untuk Anda memilih-milih atau melakukan bahan-bahan untuk diskusi. Jadi yang diskusi tidak usah meresume bagian itu, gitu, ya. Bisa dipahami, ya? Ya. Ini untuk, coba saya buka dulu. Anda bisa mendengar apa yang saya sampaikan? Bisa. Pak. Coba direspon dulu. Bisa, Pak. Bisa mendengar apa yang saya sampaikan? Pak. Bisa, Pak.
Bisa, Pak. Ya, kalau bisa, kalau Anda bisa mendengar apa yang saya sampaikan, jadi tugasnya tadi saya sudah jelaskan bahwa Anda membuat itu ya, makalah untuk minggu depan. 2 makalah, kelas A dan kelas B ya. Tinggal nanti pilih siapa sih yang bersedia untuk kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan begini. Untuk keamanan Zoom ya, saya sendiri sebetulnya belum menemukan data ya, meskipun di berita-berita bahwa Zoom itu banyak masalahnya, ya banyak masalah terutama untuk data-data pribadi ya, untuk data-data pribadi. Meskipun saya belum menemukan siapa korbannya gitu, korbannya siapa, belum ada yang kerugian secara finansial itu saya belum menemukan. Kalau ada tolong saya tunjukkan ya, kerugian-kerugian apa. Memang beritanya ada, tapi siapa korbannya saya belum menemukan. Oleh karena itu, kalau Anda menggunakan aplikasi ini, karena semua orang sekarang menggunakan, mayoritas lah ya, banyak menggunakan aplikasi Zoom, meskipun aplikasi yang lain banyak, saya harapkan Anda tetap untuk menjaga privasi, gunakan laptop, atau yang paling memungkinkan gunakan email yang beda untuk Zoom ya, kalau mau menggunakan lagi. Ya. Karena banyak pertemuan-pertemuan sekarang menggunakan Zoom gitu, jadi agak sulit kalau misalnya dengan berbagai alasan kemudian migrasi ke aplikasi yang lain. Ya. Skype atau juga kemudian Google Meet itu juga memungkinkan untuk melakukan ini, tapi tidak sebagus Zoom ya, saya kira tidak sebagus Zoom ininya. Yang tidak hadir pada hari ini, nanti mungkin kita kirim rekaman pertemuan kita pada hari ini ya, untuk yang teman-teman yang tidak hadir. Selanjutnya kita akan mulai atau melanjutkan topik kita seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya. Topik kita hari ini adalah tentang penemuan hukum ya, tentang penemuan hukum. Ya, bisa dilihat slide-nya, kelihatan ini? Ya. Baik. Di sini kita akan coba ya beberapa penjelasan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya. Waktu kita singkat ya, kalau kemudian nanti ada yang bertanya atau ingin menyampaikan tapi nggak bisa kan waktunya habis, kita coba untuk lewat WhatsApp aja pertanyaannya ya. Baik, penemuan hukum dalam putusan hakim ya. Jadi kita akan bicarakan penemuan hukum dalam putusan hakim. Kita langsung kepada pengertiannya. Ya. Ada beberapa pengertian penemuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Ya. Di antaranya di sini menurut Paul Scholten. Ya. Penemuan hukum itu adalah suatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturan harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan analogi. Oke, jadi Paul Scholten menegaskan bahwa tugas hakim mesti dia mencari peraturan perundang-undangan atas peristiwa yang ada. Ya. Kemudian Sudikno, ya, poin D, penemuan hukum adalah proses membentuk hukum ya, oleh hakim. Ya, oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain. Nah, jadi menurut Sudikno, menemukan hukum itu bukan hanya tugas hakim, tapi juga tugas petugas-petugas hukum lain. Bisa polisi, bisa DPR, ya, bisa para peneliti, bisa para mahasiswa, itu penemuan hukum juga. Ya. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Ya. Yang diberi tugas untuk menerapkan hukum.
terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut Sudikno, penemuan hukum itu adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Yang penting dalam penemuan hukum itu adalah bagaimana hakim mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret itu. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Di sini kita ambilkan sebuah contoh tentang penemuan hukum. Ya. Misalnya gini, dalam ada beberapa, salah satu peraturan perundang-undangan mengatakan begini misalnya. Di dalam pasal 362 KUHP misalnya ya. Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Ya. Kita akan lihat mana dasolen dan dasainnya, ya. Dasolen dan dasainnya, atau dasain itu peristiwa konkret, ya, peristiwa konkret. Nanti hakim yang dihadapkan pada peristiwa itu nanti akan menentukan norma hukum apa yang akan digunakan untuk memutus peristiwa konkret itu. Ya. Tadi pasalnya adalah pasal 362 KUHP. Nanti coba Anda dilihatlah pasal itu bunyinya. Nah, kita ambil contoh dari pasal itu. Ketentuan umum atau dasolennya barang siapa. Ya, itu barang siapa. Nah, peristiwa konkretnya atau dasainnya adalah Ahmad misalnya. Usianya 25 tahun. Udah jelas kan, sudah konkret tuh. Jadi si Ahmad usia 25 tahun, alamatnya di Anu, pekerjaannya Anu. Nah, itu sudah termasuk peristiwa konkret. Sudah ke orang. Kembali ke pasal 367 tadi. Mengambil satu barang. Itu peristiwa kaidah ketentuan umumnya atau dasolennya. Ya. Kemudian peristiwa konkretnya adalah mengambil gelang. Bisa dilihat, bisa dipahami? Barang siapa, si Ahmad, usianya sekian, alamatnya di satu tempat, mengambil suatu barang. Yang diambilnya adalah gelang. Yang seluruhnya atau sebagian, 3 gelang dari 5 gelang. Kepunyaan orang lain, ya, milik tetangganya, atau punya temannya. Dengan maksud untuk memiliki, itu undang-undang. Peristiwa konkretnya dijual. Secara melawan hukum, itu ketentuan umum atau peraturannya. Peristiwa konkretnya adalah bukan miliknya sendiri. Ya. Dijual untuk poya-poya misalnya. Nah, itu bunyi pasal 367. Ya. Nah, dari peristiwa itu nanti hakim akan mencari mana peristiwa konkret itu, lalu dicarikan hukumnya. Ya, gitu ya. Lalu dicarikan hukumnya. Baik, itu ketentuan-ketentuan yang, kembali ke slide ya. Kembali ke slide. Bisa dilihat slide-nya? Oke, ini gangguan sebentar. Jadi sekali lagi kita pakai istilah penemuan hukum ini dari pendapatnya Sudikno ya. Jadi penemuan hukum itu proses membentuk hukum oleh hakim. Ya. Atas peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Tadi ada hukumnya, kemudian ada peristiwa konkretnya, itu penemuan hukumnya.
Ya, itu contoh tadi penemuan hukum. Kalau kita menggunakan definisi Sudikno, ada peristiwa hukum, kemudian ada peristiwa konkretnya. Ya, ada hukum, ada peristiwa hukum yang konkret gitu maksudnya. Ya. Baik, sekarang ada beberapa istilah dalam penemuan hukum itu. Yang pertama adalah reforming, membentuk hukum. Ya, yaitu merumuskan peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Ya. Nah, di sini hakim juga sangat memungkinkan sebagai pembentuk hukum, kalau putusannya menjadi jurisprudensi dan diikuti oleh para hakim yang lain, itu akan menjadikan pedoman bagi kalangan hukum yang lain. Jadi hakim juga bisa reforming, membentuk hukum. Jadi ini istilah-istilah dalam penemuan hukum. Rehtufasing, penerapan hukum, menerapkan peraturan hukum yang abstrak atas peristiwa hukum yang konkret. Ya. Kemudian handhaving, pelaksanaan hukum. Rehshaping, penciptaan hukum. Bahkan yang terakhir ada rehfinding, penemuan hukum atau lawmaking. Ya. Di sini penemuan hukum itu bisa juga diartikan bahwa hukumnya tidak ada. Ya. Hukumnya tidak ada, tapi peristiwa hukumnya ada. Namun perlu digali dan dikembangkan. Ya, tapi perlu digali dan dikembangkan. Dulu di dalam norma hukum itu ada yang disebut dengan istilah ini apa namanya Sanclair. Ya. Sanclair itu adalah salah satu istilah di mana hakim hanya menemukan hukum kalau hukumnya tidak ada, kasus hukumnya ada, hukumnya tidak ada. Atau itu. Atau yang kedua, hukumnya ada tapi tidak jelas. Kasusnya ada, hukumnya ada tapi tidak jelas. Ya. Nah, definisi Sanclair ini sekarang udah bergeser di kalangan ahli hukum, sehingga itu tidak digunakan lagi. Pokoknya sepanjang hakim dalam peristiwa konkretnya tidak menemukan hukum, dia boleh menciptakan hukum. Ya, menciptakan hukum. Itu apa namanya pengertian dari apa namanya contoh dari penemuan hukum itu. Ya, contoh dari penemuan hukum itu. Nah, kembali ke sini. Dasar hukumnya nanti Anda bisa lihat undang-undang yang terakhir aja lah. Ini pasal 1 Undang-Undang 59 2009 ya, tentang kekuasaan kehakiman. Ya, yang lain-lainnya mungkin bisa diabaikan ya, undang-undang itu. Nah, sekarang kita bicara sistem penemuan hukum. Ya, kita ke sini saja. Nah, coba Anda lihat gambar ini. Ya, kalau kita bicara soal penemuan hukum, maka ya di sini ada hakim, ada subjeknya ya. Skema subjek penemuan hukum, ada hakim, ada pembuat undang-undang, ada peneliti hukum. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa yang menemukan hukum itu adalah petugas-petugas hukum. Ya ini hakim, pembuat undang-undang, peneliti hukum, atau Anda sebagai mahasiswa atau sivitas akademika dosen ya. Mahasiswa dan dosen. Yang kita akan bahas ya hakim ini ya, yang hakim ini kita akan bahas. Nah, dari mana penemuan hukum itu kita temukan? Dari sumber-sumber utama, yaitu peraturan perundang-undangan, ya, hukum tidak tertulis, jurisprudensi, perjanjian internasional, putusan-putusan desa kalau ada, doktrin pendapat ahli hukum, dan perilaku manusia. Itu juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan penemuan hukum. Ya. Perilaku manusia seperti apa? Dalam hukum adat nanti kita banyak temukan ya. Nanti kita banyak temukan dan hakim menggali hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat setempat. Ya. Ini aliran-alirannya kita lewat ya. Ya, kita akan bicarakan
Di antaranya metode penemuan hukum, ya. Ini kemarin sudah dibahas yang interpretasi, ya. Yang interpretasi kemarin kita sudah sebut-sebut, ya, dalam pembahasan sebelumnya, ya, dalam pembahasan sebelumnya. Baik, kita lihat, bentar, ini mana slide yang, ya. Jadi begini, definisi tadi sudah, kemudian kita bicara metode, ya, metode dari penemuan hukum, ya, metode dari penemuan hukum. Ya. Nah, yang bagian ini kita sudah bahas, yang interpretasi dan lain-lain, ya, karena itu sudah di awal pembahasan di minggu-minggu yang lalu, ya. Ya. Ini metodenya ada 3, interpretasi kita sudah nggak usah kita bahas, ya. Kemudian yang argumentasi, eksposisi, nah kita coba nanti lewat, ini kita lewat, ya. Nah, kita coba lihatkan. Jadi metode argumentasi itu yang sudah kita bahas kemarin dalam penalaran hukum, ya. Jadi penalaran hukum kemudian juga penafsiran itu salah satu dari bagian dari metode penemuan hukum. Ya, harus ininya pembahasannya mestinya ini di awal, ya. Ini keliru nih pembahasannya. Mestinya penemuan hukum dulu, baru kita rinci ke penafsiran, baru kita rinci ke penalaran, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bagan utamanya di penemuan hukum, kemudian teknisnya kemarin kita sudah jelaskan satu-satu, ya. Ya. Nah, metode yang ketiga adalah konstruksi hukum. Ya. Konstruksi hukum. Yang 2 kan sudah, ya, metode penafsiran dan argumentasi atau penalaran. Ya. Pertama di sini kita lihat macam dari metode konstruksi hukum itu ada verbal prinsipal, ada verbal melengkapi, kemudian juga ada non-verbal. Ya, ada non-verbal. Ini istilahnya individuasi. Ya, di sini kita jelaskan misalnya penjelasan tentang metode ini diterapkan pada kata-kata yang sifatnya individual. Ya. Jadi seperti tadi barang siapa. Nah, itu masih umum. Nanti dengan dikonstruksi maka akan ditemukan siapa yang dimaksud dengan barang siapa itu. Lebih pada individuasi dari pasal-pasal itu. Ya. Kemudian parafrase, ya. Verbal prinsipal. Parafrase, verbal itu kan ucapan, ya. Ya, parafrase adalah menggunakan kalimat yang satu diganti dengan kalimat yang lain. Ya. Misalnya satu kata yang terkait soal kepentingan, ya. Maka yang dimaksud adalah orang mempunyai kepentingan dalam melakukan satu perbuatan atau kejadian. Itu yang dimaksud dengan kepentingan. Jadi diparafrase, diperjelas lagi apa makna dari satu kalimat itu. Ya. Jadi kepentingan di sini bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian. Ya. Perbuatan atau kejadian itu menimbulkan untung rugi. Kemudian kalimat tersebut diganti dengan kalimat orang mempunyai kepentingan dalam suatu perbuatan atau kejadian, kalau perbuatan atau kejadian itu mengakibatkan untung dan rugi. Ya, untung dan rugi. Kemudian yang ketiga, definisi. Ya, definisi. Di sini kita melihat yang dimaksud adalah
nama per klan gitu ya, atau per kelas gitu. Misalnya gini, ada pembatasan tentang pengertian-pengertian yang kalau tidak dibatasi maka pengertian itu menjadi kacau. Ya, itu metode konstruksi hukum. Kemudian yang kedua, verbal melengkapi. Namanya kita sebut sinomisasi. Ya. Jadi sinomisasi itu adalah nama lain. Di sini kita katakan sebuah kata ek dijelaskan apabila sebuah kata y disebut yang mempunyai arti yang sama. Ya. Oke, kemudian antitesa, ya, kata ek dijelaskan apabila disebut kata y, artinya kontradiktoir, ya. Nah itu beberapa. Nanti saya bagikan slide ini ya kepada Anda untuk melihat bagaimana argumentasi hukum ini. Ya kita lihat misalnya metode penemuan hukum di dalam hukum Islam. Ada istinbat, ada ijtihad. Ini ijtihad macam-macam, ada ijma, ada qiyas, ada masolih al-mursalah, ada istihsan, ada istishab, ada urub. Ya, ada urub. Kita lihat misalnya apa yang disebut dengan istinbat di sini, yaitu menetapkan ya hukum Islam atau hukum berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dalilnya dari sunnah Nabi. Ya. Yang lafadz atau perkataannya sudah jelas, ya, qot'i, pasti, tidak bisa ditafsirkan lain sebetulnya. Ya. Jadi jalan istinbat ini memberikan kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil itu. Misalnya, ya, larangan kawin antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Ya, di sini ulama tidak berbeda pendapat ya tentang masalah ini. Karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. Itu mengistinbatkan, jadi mengeluarkan hukum dari situ. Ya, di situ di Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Kemudian ijtihad. Ijtihad adalah jadi istinbat dalam kegiatan hakim itu bisa disebut dengan penerapan hukum. Ya. Jadi kasusnya jelas, hukumnya dicari. Nah, gitu. Ini contohnya dalam hukum Islam disebut dengan istinbat. Jadi ayat Qur'annya ada larangan untuk menikahkan seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, maka hukumnya jelas haram. Nah, itu dalam kegiatan hakim menemukan putusan, menemukan hukum, itu namanya adalah penemuan hukum. Kemudian yang kedua ijtihad. Ya, ijtihad ini adalah menggali, ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang kemudian si penggali ini, si mujtahid ini, itu harus melakukan perenungan yang dalam, ya, berdasarkan lafadz, yang dimana lafadz itu bersifat doni, nggak pasti, ya, sehingga menimbulkan pemahaman yang beda-beda. Surat Al-Maidah ayat 5, dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Ya. Di sini menimbulkan penafsiran yang beda-beda. Ya, maka nanti tekniknya menggunakan penafsiran. Jadi ijtihad itu dalilnya ada, tapi hakim masih bisa memungkinkan untuk melakukan penafsiran. Ya. Gitu. Jadi disinilah ruang penemuan hukum itu dilakukan menggunakan teknik ijtihad. Ya, teknik ijtihad. Kemudian yang ketiga ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, ya, sesudah Rasulullah wafat tentang satu hukum. Ya. Jadi para ulama sepakat untuk melakukan ijtihad, ya, terhadap suatu masalah hukum.
setelah Rasulullah wafat. Kias, oke, saya kira ini sudah bisa dipahami lah soal kias ini, analogi ya. Dalam ini salah satu teknik penafsiran juga, teknik metode penemuan hukum. Dengan penafsiran, metodenya metode penafsiran sebagai salah satu metode penemuan hukum yang tekniknya menggunakan analogi. Ya. Jadi kias itu menyamakan suatu hukum yang hukumnya tidak ada di dalam ketentuan dalam Al-Quran. Ya. Di Quran surat Al-Maidah ayat 90 dinyatakan larangan meminum khamar, minuman keras yang dibuat dari buah anggur. Ya. Nah, larangan khamar. Khamar itu gimana kalau selain khamar tapi sama sifatnya memabukkan, seperti anggur misalnya. Itu bagaimana? Nah, kemudian para ulama karena nggak ada dalilnya soal anggur, maka dikiaskanlah anggur dengan minuman keras ini. Ya, karena ada ilah hukum yaitu mabuk ya. Maka segala minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari buah anggur itu bisa dikiaskan dengan khamar. Apa saja tuak ya. Itu bisa dijadikan juga khamar ya. Kemudian al-istislah ya atau al-masalih al-mursalah. Ya. Jadi di sini hakim menemukan hukum atas dasar kemanfaatan sebagai salah satu tujuan dari hukum. Ya. Di mana perbuatan itu tidak diatur ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Ya, seperti ketentuan membayar pajak kan tidak disinggung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu dapat dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya. Atau contoh kalau dalam sengketa perkawinan bisa sebut saja, misalnya memberikan mut'ah ya untuk kemaslahatan bagi istri ya, yang dicerai oleh suaminya. Ya. Baik, istihsan, istishab, al-urab itu juga salah satu metode dari bagaimana hakim menentukan putusan, menemukan hukum di dalam putusannya atas sebuah peristiwa yang konkret. Ya. Tadi kita sudah jelaskan peristiwa yang konkret itu ya ketika ketika terjadi suatu peristiwa hukum ya di mana peristiwa itu telah nyata, telah jelas adanya. Baik, kita lihat ke prakteknya ya. Ke prakteknya. Di pengadilan ini hakim tugasnya memeriksa dan menyelesaikan perkara. Ya. Gimana cara hakim memeriksa dan menyelesaikan perkara? Itu dilakukan dengan dasar hukum yang berlaku. Ya, jadi menggunakan dasar hukum yang berlaku. Nah, dasar hukum yang berlaku itu bisa saja hakim menemukan hukumnya secara langsung, ya, atau tidak. Dari mana hakim bisa mengetahui hukumnya ada atau tidak ada? Bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kasus itu, ya, atau dari hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Ya. Bisa jadi dari peraturan-peraturan itu tidak tepat, tidak lengkap, tidak ada. Ya, kalau ada, berarti hakim mengistinbatkan hukum tuh. Dia menerapkan hukum kalau ada. Kalau tidak ada berarti ijtihad. Ya. Ijtihad. Entah itu menggunakan analogi, entah menggunakan masalah mursalah, entah menggunakan istihsan, entah menggunakan istishab. Ya, itu silakan. Nanti hakim menemukan caranya sendiri. Ya. Atau dalam bahasan kita ini, dia mencari dengan metode interpretasi, argumentasi hukum, atau juga konstruksi hukum. Ya, dengan konstruksi hukum. Nah, di sini kalau kita lihat apa dasarnya hakim melakukan itu, tadi kita sudah sebut di pasal 10
ayat 1 Undang-Undang 48 2009 ya, tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa pengadilan nggak boleh nolak untuk memeriksa satu perkara dengan dalil hukum tidak ada ya, atau kurang jelas. Jadi hakim harus membuat hukumnya sendiri. Ya, membuat hukum sendiri. Ya. Nah, di sini ketika dia menemukan hukum, ya, bisa jadi 3 tahap yang kemarin itu yang kita sebut. Mengkonstatir, mengkualifikasir, dan mengkonstituir. Ya. Jadi, kapan dia melakukan metode penemuan hukum? Ya, fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara itu harus didukung oleh alat bukti dan didasarkan pada keterangan dan argumen. Ya. Alat buktinya saksi, alat buktinya adalah foto, surat, ya. Kemudian dasarnya adalah argumen-argumen yang disampaikan oleh saksi itu. Ya. Nah, setelah itu lengkap, itu menjadi dasar hakim mengkonstatir. Ya. Jadi di sini tahap mengkonstatir itu hakim harus tahu dengan jelas ya, fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara itu. Keterangan apa yang dibuat atau argumen apa yang dibuat oleh para pihak yang berperkara itu harus didukung dengan alat bukti yang kuat. Ya. Jadi mengkonstatir ini artinya hakim yakin dengan matanya melihat, dengan pikirannya dia mengkaji, dengan hatinya dia membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan itu. Ya. Untuk sampai pada tahap konstateringnya ini, hakim harus memiliki kepastian. Melalui apa? Pembuktian. Oleh karena itu, secara singkat, mengkonstatir artinya adalah hakim telah berhasil menyimpulkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berdasarkan argumen-argumen yang diajukan. Satu tuh. Kemudian mengkualifikasir. Nah, di sini hakim akan melakukan penemuan hukumnya. Ya. Tunjukkan bahwa dalam tindakan ini dilakukan berdasarkan penilaian atas peristiwa yang telah terbukti itu. Jadi peristiwa yang sudah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan kata lain, nanti hakim mengkualifikasir tindakan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Ya. Setelah diajukan argumen melalui bukti bahwa faktanya adalah mereka berselisih dan bisa dibuktikan, nah nanti hakim mencari peraturannya dalam tahap mengkualifikasir. Nah, di sini dia menemukan. Ya. Menemukan. Nah, cuma kalau yang dimaksud dengan menemukan ini kan bukan hanya menerapkan. Ya. Contohnya adalah kalau penemuan hukum ini hukumnya tidak ada, kemudian peristiwa hukumnya ada. Contoh hukumnya misalnya kita bisa lihat tadi hakim menemukan fakta dalam persidangan ada pasangan suami istri berlainan agama. Murtad salah satunya. Bukan murtad, dia berlainan agama, menikah. Ya. Kemudian meninggal. Nah, salah satu pihak kan punya ahli waris. Ya, di dalam hukum Islam atau ketentuan hukumnya itu tidak boleh bahwa salah satu pihak yang berlainan agama dapat harta peninggalan. Nah, itu fakta peristiwa dan fakta hukumnya. Fakta peristiwa yang konkretnya. Nah, setelah itu jelas, hakim mengkualifikasir. Di mana itu undang-undangnya yang mengatur tentang bahwa orang yang meninggal dalam keadaan non-muslim harus dibagikan harta bendanya kepada yang berbeda agama. Nah, lalu hakim mencari. Nah, caranya itu tadi dengan apa yang tepat di sini. Mungkin ya melakukan penemuan hukum, metodenya penemuan hukum. Dengan teknik apa? Penafsiran. Penafsiran yang mana? Dia bisa saja penafsiran menggunakan analogi. Atau dia bisa saja menggunakan metode dalam hukum Islam yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Apa al-maslahah al-mursalah di situ? Yakni hakim menemukan hukum di mana para pihak
yang tidak berbeda agama itu diberikan dengan wasiat wajibah. Ya. Yang terakhir, mengkonstituir. Ini memberikan konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstatasi dan dikualifikasi ini. Ya. Jadi, apakah permintaannya itu dikabulkan, apakah permintaannya harus ditolak, itu jawaban dari mengkonstituir itu. Ya, mengkonstituir itu. Demikian, saudara, ya, penjelasan tentang penemuan hukum ini, ya, dari apa yang sudah disampaikan. Ini di sini kenapa ada perlu penemuan hukum tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi nggak perlulah ya yang seperti ini, tanggung jawab hakim, kendala-kendala yang perkara, prosedur penerapan hukum. Oke, di sini sudah ada tadi ya. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Peristiwa yang diajukan dalam gugatan penggugat, peristiwa konkret harus dikonstatir atau dibuktikan, tadi sudah dijelaskan. Penemuan hukumnya, peraturan cocok dengan peristiwa konkret, kemudian dijatuhkan putusan. Ya. Baik, ini oke ya. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, penjelasan kita pada perkuliahan pada siang hari ini. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti saja di grup WhatsApp ya. Pertanyaan Anda jelaskan. Nanti saya jawabnya agak telepon karena harus siap-siap untuk masjid Jumatan. Kita masih Jumatan ya, Pria? Masih Jumatan apa enggak? Masih Jumatan. Baik. Kalau ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan, nanti saya kirimkan slide-nya. Tapi kurang jelas di grup WhatsApp. Ya, di grup WhatsApp nanti saya jawab meskipun agak slow respon lah. Ya, Demikian saudara sekalian. Ini kalau misalnya Anda mau hemat ya nggak usah pakai video lah ya. Nggak usah pakai video, tutup aja. Komennya gede, Pak. Bisa ditampilkan video. Dan yang kedua, kita minta dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi jadi aja kasaha ya. Kemana bentuknya? Duka semeji, duka dua, duka terbuka. Ya, saya minta dari apa yang Anda tadi sudah saya sampaikan, untuk minggu depan ada makalah ya untuk 2 topik, yaitu amar dan putusan ya, keputusan dan amar ya dalam putusan pengadilan, kemudian upaya hukum atas putusan pengadilan ya. Baik, saudara sekalian, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri perkuliahan kita sampai saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.